Puji nama Tuhan, selamat malam anggota Komsel Sekina dan Komsel Efrata yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita kembali boleh berjumpa di dalam ibadah Komsel secara online. Kita akan beribadah memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan kita. Karena Tuhan sudah memberikan segala yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Dan kuasanya besar bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu
lebih besar dari setiap masalah kami, lebih besar dari setiap pergumulan kami, lebih besar dari segala sakit penyakit kami. Dan kami percaya kuasa-Mu yang besar itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Karena kami yakin Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah komsel kami dengan bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa. Kita tidak perlu takut sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan yang terjadi di sekeliling kita. Tapi kita percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita nyanyikan satu pujian. Jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memberi. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Makan minum pakai, aku tidak khawatir, Bapa di surga. Sekali lagi, aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Kita percaya Tuhan memelihara setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak khawatir dengan apapun yang kami perlukan, kami butuhkan dalam hidup kami. Karena kami yakin Tuhan selalu menjaga, melindungi kami dan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua. Dan kuduskan setiap hati kami, agar apapun bentuk firman Tuhan yang disampaikan, itu boleh mendapat tempat yang terindah di dalam setiap hati kami. Dan kami boleh dapat lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anggota Komsel Sekina maupun anggota Komsel Efrata, kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengajak saudara membuka Alkitab. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Saya akan baca ayat ganjil, saudara semua baca ayat genap. Sekali lagi Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, perikopnya perkawinan di Kana. Kita baca bergantian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba?
Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji nama Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kita mungkin sudah sangat mengetahui dan sangat menghafal tentang mujizat yang Yesus lakukan ini, yaitu mengubah air menjadi anggur. Sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal yang tidak mungkin, tetapi itulah yang dilakukan oleh Yesus. Malam hari ini renungan firman Tuhan akan saya beri judul atau beri tema, mengalami mujizat Tuhan. Mengalami mujizat Tuhan. Setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti kita merindukan mujizat Tuhan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang mujizat, mujizat itu adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia, namun itu dapat dilakukan oleh Tuhan. Itulah mujizat. Dan kita rindu mujizat itu kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Kita rindu mujizat Tuhan itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita puji, Dia adalah Tuhan yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang di luar jangkauan pikiran manusia, tetapi itu Dia dapat lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, kita akan belajar 3 hal bagaimana agar mujizat Allah itu kita boleh dapat alami di dalam setiap hidup kita secara pribadi mungkin, atau di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dari cerita ini ada 3 pelajaran yang akan kita pelajari, saudara, supaya kita dapat mengalami mujizat Tuhan itu dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, sesuai dengan cerita yang sudah kita baca dari Injil Yohanes pasal yang kedua, hal yang pertama, kita harus mengundang Yesus untuk hadir di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus mengizinkan Yesus untuk tinggal di dalam hidup kita dan bekerja di dalam hidup kita. Itu hal yang pertama kalau kita rindu melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Undang Yesus selalu di dalam kehidupanmu. Undang Yesus selalu di dalam kehidupan rumah tanggamu. Maka kita akan melihat setiap hari mujizat itu akan terjadi. Ketika ada perkawinan di Kana, dikatakan Yesus ada di sana. Dan mujizat itu terjadi di sana. Di mana ada Yesus, di sana pasti akan terjadi perkara-perkara yang dahsyat. Dan saya percaya, saudara, kalau kita selalu mengundang Yesus untuk tinggal dalam hidup kita, mengundang Yesus untuk tinggal di dalam kehidupan rumah tangga kita, dan mengizinkan Yesus bekerja di dalam hidup kita, maka setiap hari kita akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Itu hal yang pertama, saudara, kalau kita rindu melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, undang Yesus tinggal dalam hidupmu, undang Yesus tinggal dalam hidup rumah tanggamu, dan libatkan Yesus di dalam segala apapun yang engkau kerjakan dalam hidupmu, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara, kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ketika pelayan itu disuruh oleh Maria
Maria berkata, apapun yang Yesus katakan kepadamu, buatlah itu. Dan ketika itu Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Pelayan-pelayan itu taat, mereka melakukan seperti yang Yesus katakan, maka saat itu pun mujizat terjadi. Saudara, Tuhan ingin melihat ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada segala perintah Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, yang ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak ada keraguan-raguan. Amin. Ketika pelayan-pelayan itu disuruh untuk mengisi tempayan itu dengan air, mereka taat. Dan Yesus berkata, cedoklah air itu. Pelayan-pelayan itu tidak bertanya lagi, bukankah itu diisi dengan air? Tetapi ketika Yesus berkata, cedoklah air itu, dan ketika mereka menyedok air itu dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, dan mereka melihat air yang mereka isi telah berubah menjadi anggur. Satu hal yang luar biasa, satu hal yang ajaib terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena perkara ajaib, mujizat itu tidak terjangkau oleh pikiran kita, tetapi itu dapat dilakukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya Tuhan mau memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan mau memberkati kehidupan saudara, pribadi saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara. Mungkin hari-hari ini orang berkata ini masa yang sulit, tetapi saya percaya ketika kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan dan tidak ragu dengan kuasa Tuhan, maka kita akan melihat berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita, sehingga mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan bagi kehidupan kita semua. Jadi kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan, 3 hal yang kita pelajari malam hari ini. Yang pertama, undang Yesus dan biar Yesus bekerja terus dalam hidup kita. Yang kedua, jadilah anak-anak Tuhan yang taat kepada segala kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan ragu, karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupanmu. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan biar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan tutup ibadah komsel kita malam hari ini. Kita nyanyikan pujian, terima kasih Yesusku buat hari. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesusku buat raya Kau beri, sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagi. Sekali lagi terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Nanti Bapak Denny akan tutup ibadah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik dalam Haleluya, nama puji nama Yesus. Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kasih kemurahan Terima kebaikan kasih Tuhan Tuhan dalam hidup Yesus, kami. terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Amin, puji Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami mau taat kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami mau mengizinkan Engkau tinggal dalam hidup kami. Haleluya. Dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih Malam hari Tuhan ini boleh Yesus. menguatkan kami semua. Dan kami serahkan hidup kami sepenuh dalam tangan-Mu.
Amin. seluruh Puji anggota Tuhan. Komsel, baik Komsel Efrata, Tuhan, Komsel Sekina, Amin. baik Puji dalam Tuhan. rumah tangga, pekerjaan, diberkati oleh Tuhan dengan Amin. luar Dalam biasa. nama Yesus. Sekalipun dalam masa-masa sulit, kami percaya pertolongan Tuhan yang luar biasa itu terus bekerja dalam hidup Amin. kami. Puji Tuhan. Bahwa Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apa yang menjadi Haleluya, kebutuhan kami, haleluya. keperluan kami, Tuhan yang menyediakan bagi kami. Amin. Puji Dan Tuhan. kami percaya berkat kasih setiamu melimpah terus dalam hidup kami. Haleluya, Terima kasih Tuhan, haleluya, terima Yesus. kasih. Dan kami serahkan terus hidup kami sepenuh dalam Terima tangan. Tuhan kasih, memberikan Tuhan. kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Allah boleh mengalir Amin. dalam Puji hidup Tuhan. kami. Terpuji-puji bagi nama Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami sepenuh dalam tangan-Mu. Sepanjang malam ini Tuhan, baik Tuhan, kami mau beristirahat, tutup bungkus kami semua dengan kuasa Haleluya, darah. haleluya. Hindari mara bahaya, malapetaka, sakit Amin. penyakit, Puji gangguan Tuhan. orang jatuh patahkan. Dan kami boleh beristirahat, bangun besok dengan tubuh yang Amin. sehat, Puji kekuatan Tuhan. baru Tuhan berikan dalam hidup kami. Haleluya, Terima kasih Bapak yang baik, Yesus. kami bersyukur kepadamu. Dan sekarang saudara-saudara yang Terima dikasihi oleh kasih, Tuhan, Tuhan. terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan di Roh Kudus boleh menyertai saya dan saudara malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Selamat malam. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin.